فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat cinta ilmu tajwid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan makharijul huruf. Bagaimana tata cara pelafalan huruf hijaiyah. Kali ini kita akan masuk kepada huruf ta, di mana huruf ta dikeluarkan dan bagaimana tata cara pelafalannya. Baik sahabat, huruf ta seperti yang pernah kita ketahui atau banyak di antara kita yang melafalkan huruf ta tanpa mengeluarkan ujung tepi lidah. Padahal yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah ketika kita akan melafalkan huruf-huruf hijaiyah, terutama yang akan kita bahas kali ini adalah huruf ta, itu mengetahui tempat keluarnya huruf ta. Setelah mengetahui tempat keluarnya, maka barulah kita akan memproses atau kita akan melafalkannya dengan cara-cara pelafalannya, yang dimana di dalam ilmu tajwid dinamakan dengan sifat huruf itu sendiri. Baik sahabat, huruf ta itu dikeluarkan melalui ujung lidah mengenai ujung gigi seri atas, atau boleh juga dengan menempelkan ujung lidah kepada ujung gigi seri atas. Bagaimana cara tertempelnya? Perhatikan. Ta, ta, ta. Jika menghasilkan suara yang sangat besar dengan kapasitas desis yang sangat besar, contoh seperti sa, maka tentu posisi lidahnya belum tepat mengenai ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Tepatnya adalah seperti pembahasan huruf sebelumnya, yakni huruf dzal, bahwasanya ketika ujung lidah ditempelkan atau dihadapkan kepada ujung gigi seri atas, maka bagian tepi lidah yang paling depan itu menjulur sampai terlihat pada permukaan bibir. Contoh, sa. Sekali lagi dicontohkan, ta, tidak sama sekali dengan sa tanpa tepi lidah bagian depan dikeluarkan, karena yang dikatakan ujung adalah daging lidah atau bagian punggung lidah yang berada pada posisi atasnya ya. Baik sahabat, itulah tempat keluarnya huruf ta, di mana yang tadi telah disampaikan bahwasanya tepi lidah bagian depan harus kelihatan di bagian permukaan kedua bibir. Ta. Adapun cara pelafalannya, yang pertama adalah ta itu terlafazkan dengan nafas yang dikeluarkan atau suara yang beriringan dengan nafas. Nah, dalam ilmu tajwid dikatakan cara pelafalan yang mengeluarkan nafas itu disebut dengan sifat hams. Jadi tak senantiasa dilafazkan dengan beriringan nafas atau keluarnya nafas. Tidak hanya suara, tetapi ada nafas yang dikeluarkan sehingga menghasilkan satu suara yang samar-samar atau suara yang kurang jernih. Contoh, ta. Lalu bagaimana sahabat jika seumpama pelafalan ta itu terdengar seperti suara sin? Nah, misalnya sa. Contoh, alhaakumut takasur, maka itu adalah pelafalannya salah. Ketika pelafalan huruf ta disamakan dengan huruf sin, maka itu adalah murni kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena sin berbeda dengan ta. Selain berbeda tata letaknya, berbeda pula tata
cara pelafalannya, di mana sin itu disertai dengan desis sehingga itu adalah merupakan suara desis yang disertai dengan nafas. Lalu huruf ta tanpa disertai dengan desis, hanya dikeluarkan suara dengan beriringan nafas saja. Contoh tha, tha, tha. Jadi tidak ada suara desis yang keluar. Maka itulah perbedaan antara huruf ta dan huruf sin, sangat jauh. Tempat keluarnya pun berbeda dan tata cara pelafalannya tentu dibedakan di dalam pelajaran ilmu tajwid. Kemudian selain itu juga ta selain mengeluarkan nafas, ta pun dilafazkan secara suara yang mengalir. Tidak boleh diputus, tidak boleh dihentak, tidak boleh dijeda. Contoh, bat tidak, akan tetapi dia mengalir. Bat suaranya masih tetap ada. Bat, 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 atau batha, atau it, atau ud, batha, bitha, butha, seperti itu. Dalam ilmu tajwid, suara yang mengalir itu disebut dengan sifat rakhawah. Selain itu juga sahabat, ta cara pelafalannya adalah di samping suara mengalir dan diiringi dengan nafas, maka tak dilafazkan dengan suara yang tipis. Bagaimana contoh suara yang tipis? Yaitu ta, 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 senantiasa dengan tidak dinaikkan lidah ke atas langit-langit. Bagaimana jadinya suara yang ketika lidahnya dinaikkan ke atas langit-langit tentu akan terdengar tebal, lebih tebal. Contoh, fa, fa, fa. Selain suara yang jelek, itu juga merupakan pelafalan yang salah karena tidak ada cara lidah dinaikkan ke atas langit-langit ketika huruf ta dilafazkan. Dalam ilmu tajwid, nama sifatnya disebut dengan istifal. Posisi lidahnya tetap berada dengan posisi datar, tidak dinaikkan ke atas langit-langit, pada posisi semula saja ketika kita berbicara secara biasa, dan dilafazkannya pun secara biasa. Kemudian yang selanjutnya, cara pelafalan huruf ta itu adalah selain dia dengan lidah yang datar, maka dengan suara yang terbuka, dengan suara yang dijelaskan, tidak dengan suara yang ditekuk, tidak dengan suara yang dihimpit. Contoh, maka itu adalah menjadi kesalahan yang fatal atau kesalahan yang murni. Bahwasanya ta tidak dilafazkan secara demikian, melainkan ta dilafazkan dengan suara yang terbuka. Maksudnya terbuka, suaranya yang jelas di samping posisi lidahnya yang datar tadi, suaranya pun dibuka, tidak dihimpit dan tidak ditekuk, tidak diberikan celah sedikit. Maksudnya terbuka secara sempurna, pita suaranya terbuka secara sempurna. Contoh, ta, si, su, ta, si, su. Ingat posisi lidahnya pada bagian tepi, bagian depan, pada ujung lidah atau pada sisi lidah bagian depan itu harus terlihat keluar di permukaan kedua bibir. Maksudnya terlihat keluar adalah melewati ujung gigi seri atas. Contoh, ta, ti, tu, bat, bit, but, batha, batha. Ingat sahabat, di sini perlu diperhatikan bahwa posisi lidahnya tidak dengan bersentuhan gigi atas dan bawah, akan tetapi yang bersentuhan itu adalah bagian ujung gigi atas saja, tanpa harus terhimpit atau tergigit. Contoh, batta, batta. Jika terhimpit atau tergigit ujung lidahnya, maka suara tidak akan menghasilkan nafas tadi, sehingga pelafalan ta menjadi salah.
Yang benar itu adalah bagian lidah cukup ditempelkan pada ujung gigi bagian atas, bata, tanpa ikut campur dari ujung gigi yang bawah, sehingga tidak terdengar dihimpit oleh kedua gigi atau digigit. Contoh, ta, maka itu adalah salah. Yang betul adalah ta, hanya bagian ujung gigi seri atas saja. Itulah sahabat tata cara pelafalan huruf ta. Lalu kemudian kita mari bersama-sama untuk berlatih melafalkannya supaya lidah terbiasa dan menghasilkan pun suara yang sesuai dengan tata letak dan cara pelafalannya tadi. Baik sahabat, kita mulai bersama-sama untuk melafalkan huruf ta, mulai dari harokat fathah sampai di dalamnya terkandung sukun ataupun tasydid, sehingga lidah terbiasa melafalkan dengan baik dan benar. Mari kita coba. Ta, thi, tu, at, it, wuth, atau bata, bitta, butta, bat, bit, buth, atau ta, thi, tu, at, tutan, thanithatna, minal mutni, matitan, thanitha, thasan, thanithatna, minal mutni, matitan, thanitha, thasan, thanitha, athi, thihi, athun, wa minal mutni mutsatan tsanitha.